Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan metode non-parametrik bagian 3. Submateri yang akan kami sampaikan ada 3. Yang pertama, rantes dengan 2 tanda. Yang kedua, rantes dengan lebih dari 2 tanda. Serta yang ketiga yaitu Spearman Rank Correlation. Materi yang pertama yaitu rantes dengan 2 tanda, di mana dasar pemahamannya dapat dipahami pada tabel tersebut. Langkah-langkah menganalisis datanya. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesisnya dapat dilihat pada tabel di sebelahnya. Yang kedua, menentukan daerah terima hipotesis menggunakan tabel distribusi normal Z. Dan yang ketiga, menentukan nilai statistik uji. Yang keempat, menarik atau mengambil kesimpulan. Penentuan nilai statistik uji. Rumus seperti di bawah ini. Jadi keterangannya, R sama dengan jumlah run pada sampel, mu R sama dengan rata-rata sampel, omega R sama dengan standar deviasi, N1 titik koma, N2 sama dengan jumlah tanda pertama titik koma jumlah tanda kedua. Pengaplikasian soal 1. Sebuah penelitian ingin menguji apakah harga saham PT ACDC mengikuti pola random walk atau tidak. Untuk itu, dianalisis data harga saham selama 23 hari sebagai berikut. Solusi 1. Hipotesis H0 sama dengan mengikuti pola random walk, H1 tidak mengikuti pola random walk. 2. Alfa sama dengan 5% menggunakan lampiran 5 atau distribusi Z. 3. Hitung jumlah run, terdapat tanda plus dan min, sehingga R sama dengan 9 titik koma N1 sama dengan 10 plus titik koma N2 sama dengan 12 min. Jadi kesimpulannya, karena Z uji min 1,28 berada di daerah terima H0, maka kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa harga saham mengikuti pola random walk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rantes dengan lebih dari 2 tanda. Langkah-langkah analisis datanya yaitu menentukan hipotesis, menentukan daerah terima hipotesis menggunakan distribusi normal Z, menentukan nilai statistik uji, dan yang terakhir mengambil kesimpulan. Dasar-dasar pemahamannya bisa dilihat di sini. Hipotesisnya yaitu hipotesis awal mengikuti pola random walk, sedangkan hipotesis akhir tidak mengikuti pola random walk. Berikutnya penentuan nilai statistik uji dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat dengan gambarnya juga. Untuk keterangannya, R jumlah run pada sampel kurang lebih 0,5 faktor koreksi kontinuitas, plus jika R kurang dari mu R, sedangkan min jika R lebih dari mu R. Mu R itu jumlah run yang diharapkan. Omega R standar deviasi dari mu R. N jumlah pengamatan dan NI itu jumlah tanda ke I. Aplikasian soal. Dari suatu sekuens data harga saham, diketahui bahwa jumlah tanda plus harga naik dari hari sebelumnya adalah 9. Jumlah tanda min harga turun dari hari sebelumnya adalah 20. Dan jumlah tanda 0 harga tidak berubah adalah 50. Jumlah run adalah 40. Ujilah dengan A sama dengan 5%, apakah harga saham tersebut bersifat random atau jumlah harga saham yang diobservasi sama dengan 80. Diketahui N jumlah pengamatan sama dengan 80, NI jumlah tanda ke I sama dengan 3, yaitu plus, min, dan 0. N1 jumlah tanda plus sama dengan 9, N2 jumlah tanda min sama dengan 20. N3 jumlah tanda 0 sama dengan 50. Solusi. Hipotesis H0 mengikuti pola random walk, H1 tidak mengikuti pola random walk.
dan penjelasannya bisa dilihat sebagai berikut, beserta contohnya. Kesimpulannya, H A plus diterima, Z uji terletak di antara kurang lebih 1,98. Baik, saya akan menerangkan tentang Spearman Rank Correlation, di mana metode non-parametrik ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dengan data yang telah di-ranking karena variabel yang dianalisis telah di-ranking. Maka variabel-variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Di sini ada 3 langkah-langkah analisis data. Yang pertama, menghitung koefisien korelasi ranking. Kedua, menguji koefisien korelasi ranking, dan ketiga, menarik kesimpulan. Selanjutnya, pembahasan dasar pemahaman dan rumus, di mana rumus itu ada 2. Yang pertama, rumus koefisien korelasi ranking. Yang kedua, rumus statistik uji, di mana keterangan DI sama dengan perbedaan ranking antara 2 variabel, N sama dengan jumlah pasangan data. Titik kritis untuk sampel besar N lebih besar 30 dicari dengan bantuan tabel distribusi normal Z. Sedangkan untuk sampel kecil N lebih kecil 30 dihitung dengan melihat tabel pada lampiran 11, di mana hipotesisnya sebagai berikut. Pengaplikasian soal 1. Sebuah penelitian ingin mengetahui berapa besar derajat hubungan antara profitabilitas dengan likuiditas perusahaan pada umumnya. Analisis dilakukan dengan mengambil sampel 10 perusahaan. Gunakan alfa sama dengan 10%. Solusi 1. Menghitung koefisien korelasi ranking seperti di bawah ini. Pengujian koefisien korelasi ranking sampel kecil. H0 bagi PS sama dengan 0. H1 bagi PS tidak sama dengan 0. Untuk N sama dengan 10 dan alfa sama dengan 10%, lampiran 11. Diperoleh nilai titik kritis plus min 0,5515 karena statistik uji RS sama dengan min 0,33. Terletak di daerah H0 terima. Maka H0 yang menyatakan P0 sama dengan 0 diterima. Dengan kata lain, kita tidak menolak hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara profitabilitas dengan likuiditas. Pengujian koefisien korelasi ranking sampel besar. H0 bagi PS sama dengan 0. H1 bagi PS tidak sama dengan 0. RS sama dengan min 0,33. Statistik uji Z sama dengan RS per akar 1 per N min 1 sama dengan min 0,33 per akar 1 per 10 min 1 sama dengan min 0,99. Setelah itu, menentukan titik kritis menggunakan distribusi tabel Z, di mana untuk alfa sama dengan 10%, pengujian dua arah diperoleh titik kritis plus min 1,64. Kesimpulan, kita akan menerima H0 karena Z uji min 0,99 terletak di antara plus min 1,64. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.